Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyusun persamaan kuadrat yang akar-akarnya diketahui. Jadi di sini jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0, maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan perkalian faktor. Nah, jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadrat baru adalah x dikurangi x1 dikali x dikurangi x2 sama dengan 0. Kemudian cara yang kedua yaitu dengan rumus jumlah dan hasil kali akar. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar dari persamaan kuadrat, maka rumus persamaan kuadrat baru adalah x kuadrat dikurangi hasil jumlah dari x1 dan x2, kemudian dikali x ditambah hasil kali dari x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, di sini Ibu berikan contoh. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya negatif 1 dan 6. Nah, ini berarti x1-nya adalah negatif 1 dan x2-nya adalah 6. Ini boleh tertukar ya. Boleh x1-nya 6 dan x2-nya negatif 1. Boleh tertukar. Nah, kalian di sini tinggal mensubstitusi x1 ganti dengan negatif 1 dan x2 ganti dengan 6. Ini menggunakan cara yang pertama ya, yaitu dengan faktor, perkalian faktor. Nah, berarti x dikurangi negatif 1 dikali x dikurangi 6 sama dengan 0. Negatif kali negatif itu positif, sehingga menjadi x tambah 1 dikali x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, kemudian kalian kalikan satu persatu. X kali x itu x kuadrat, kemudian x kali negatif 6 negatif 6x, kemudian 1 dikali x itu x, 1 dikali negatif 6 sama dengan 0. Nah, terus di sana ada suku-suku sejenis yaitu negatif x dan x, sehingga hasilnya menjadi x kuadrat dikurangi 5x dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, itu adalah persamaan kuadrat dari akar-akar negatif 1 dan 6. Kemudian contoh yang kedua, ini kita gunakan cara yang rumus jumlah dan hasil kali. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 4 dan negatif 6. Nah, di sini x1-nya adalah 4 dan x2-nya negatif 8. Nah, rumus x kuadrat dikurangi x1 tambah x2 kali x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurangi x1-nya ganti dengan 4, ditambah x2 ganti dengan negatif 8, dikali x ditambah 4 kali negatif 8 sama dengan 0. Nah, kemudian kalian selesaikan sehingga menghasilkan x kuadrat ditambah 4x dikurangi 32 sama dengan 0. Nah, berikutnya ini adalah contoh untuk yang akar-akarnya merupakan bilangan irasional atau bilangan bentuk akar. Nah, kalau seperti ini lebih mudah dengan menggunakan cara rumus jumlah dan hasil kali. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 kurang akar 3 dan 5 tambah akar 3. Di sini misal x1 itu adalah 5 kurang akar 3 dan x2 5 tambah akar 3. Yang pertama kalian cari dulu hasil jumlah x1 tambah x2. Nah, kemudian kalian jumlahkan akar-akarnya. 5 ditambah 5, kemudian negatif akar 3 ditambah akar 3. Nah, ini menghasilkan 10. Kemudian x1 kali x2. Di sini x1 kali x2 berarti 5 kurang akar 3 dikali 5 tambah akar 3. 5 kali 5 ditambah 5 kali akar 3
dikurangi akar 3 kali 5 dikurangi akar 3 kali akar. Nah, sini menghasilkan 22. Nah, jadi persamaan kuadratnya adalah kalian tinggal mensubstitusikan ke dalam rumus. Itu x kuadrat dikurangi x1 tambah x2 kali x ditambah x1 kali x2 sama dengan 0. Nah, hasil jumlahnya kalian ganti dengan 10 dan hasil kalinya kalian ganti dengan 22. Sehingga persamaan kuadrat yang diminta itu adalah x kuadrat dikurangi 10x ditambah 22 sama dengan 0. Nah, kemudian di sini jika Nah, kemudian berikutnya menyusul jika persamaan kuadrat yang lain itu akar-akarnya tadi itu adalah x1 dan x2, maka jadi di sini jika alfa dan beta adalah akar-akar persamaan kuadrat baru, maka untuk menyusun persamaan kuadrat baru dapat digunakan cara sebagai berikut. X kuadrat dikurangi hasil jumlah, berarti x kuadrat dikurangi alfa tambah beta kali x ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Nah, di sini Ibu berikan contoh. Susunlah persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 8x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, kalian langkah pertama tentukan dulu A, B, dan C dari persamaan kuadrat yang ada. Berarti di sana A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan negatif 8, dan C-nya sama dengan 2. Nah, akar-akar dari persamaan kuadrat yang ada, itu kalian gunakan akar-akarnya X1 dan X2 penamaannya. Sehingga di sana X1 tambah X2 berarti negatif B per A, negatif dari negatif 8/1 itu sama dengan 8 dan hasil kalinya X1 kali X2 itu C per A sama dengan 2/1 hasilnya 2. Nah, sekarang kita akan mencari persamaan kuadrat baru yang ada kaitannya dengan persamaan kuadrat yang lain. Nah, kita gunakan untuk persamaan kuadrat baru kita gunakan kita gunakan akarnya itu alfa dan beta. Nah, maka alfa itu adalah x1 tambah 5 dan beta itu x2 tambah 5. Kenapa tambah 5? Karena dalam soal, coba perhatikan lagi, baca lagi soalnya dengan baik. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 5 lebihnya dari. 5 lebihnya dari. Berarti kalau 5 lebihnya dari, kalian tambahkan 5. Nah, sebaliknya kalau misalkan dalam soal yang akar-akarnya 5 kurangnya dari. Nah, berarti itu gunakan tanda kurang. Karena di sini katanya lebih. Nah, berarti di sini kalian gunakan tambah. X1 tambah 5 dan X2 tambah 5. Maka untuk hasil jumlah alfa tambah beta, tinggal gunakan alfa berarti X1 tambah 5 dan betanya X2 tambah 5. Nah, kemudian X1 tambah X2 ditambah 5 tambah 5. Jadi X1 tambah X2 gunakan lagi hasil yang tadi. Yang X1 tambah X2 yang di atas yaitu 8. Nah, ditambah 5 tambah 5 itu hasilnya 10. Jadi hasilnya 18. Nah, kemudian berikutnya mencari hasil kalinya. Alfa kali beta itu berarti alfanya X1 tambah 5 dan betanya X2 tambah 5. Nah, kemudian kalian uraikan X1 kali X2 ditambah 5 kali X1 ditambah 5 kali X2 ditambah 5 kali 5.
X1 kali X2 ditambah 5 kali. Nah, ini gabungkan menjadi 5 kali X1 kali X2. Ya, kalian tinggal mensubstitusi X1 kali X2-nya ganti dengan 2 ditambah 5 kali mohon maaf, ini harusnya X1 tambah X2 ya. Yang 5 itu. Jadi di 5 ditambah 5 dikali 8 ditambah 25 sama dengan 67. Jadi persamaan kuadrat baru yang mempunyai akar-akar alfa dan beta adalah X kuadrat dikurangi alfa tambah beta kali X ditambah alfa kali beta sama dengan 0. Sehingga X kuadrat dikurangi alfa tambah betanya 18 ditambah alfa kali betanya 67. Jadi persamaan kuadrat yang baru yang diminta adalah X kuadrat dikurangi 18X ditambah 67. Kemudian berikutnya, nah di sini Ibu berikan contoh soal latihan, tentukan persamaan kuadrat baru dengan perkalian faktor yang akar-akarnya 2 dan 3. Jadi di sini X1-nya 2 dan X2-nya 3. Kemudian yang kedua, rumus jumlah dan hasil kali yang akar-akarnya 3 dan 4. Berarti X1-nya 3 dan X2-nya 4. Nah, untuk cara yang ketiga, di sini akar-akarnya 2 lebihnya dari. Berarti nanti X1 tambah 2 dan X2 tambah 2 untuk alfa dan betanya. Nah, kalian cari hasil jumlah dan hasil kali pada persamaan kuadrat yang ada nanti ya. X kuadrat ditambah 5X dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, Ibu yakin kalian masih bingung dengan apa yang Ibu sampaikan. Apabila kalian masih kesulitan, kalian boleh hubungi Ibu ya. Kalian boleh japri ke Ibu, silakan tanyakan apa yang kalian merasa sulit. Nah, kiranya itu yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.